Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan sore hari kita. Dan di kesempatan sore ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil capaian atau kinerja yang didapatkan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang baru bergabung tentunya saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga saja pada kesempatan sore ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini pada tanggal 3 Agustus 2021 kita kembali mengudara untuk melihat situasi yang ada. Dan langsung saja kita menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Kita akan melihat keseluruhan di depan sana untuk aktivitas pengerjaan sampai saat ini, yaitu di bagian pemasangan tiang lampu yang sudah berdiri, perbaikan di bagian race control maupun pengerjaan di bagian gardu PLN yang ada di depan ini. Kita akan melihat di bagian gardu PLN dulu ya, sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasinya. Ya, jadi ini adalah gardu PLN yang berada di bagian sisi sebelah kiri trek lurus, di mana untuk aktivitas pengerjaannya sampai sore ini sudah dianggap siap semuanya. Tinggal progres finishing saja untuk pengerjaan di bagian gardu PLN ini. Dan di depan ini seperti yang kita lihat tadi siang ya, penaruhan atau penimbunan untuk bagian speed tank. Benar sekali ya teman-teman, banyak yang komentar juga ya. Jadi di sini sudah dibilang tadi juga sama teman-teman yang ada di sini atau para pekerja bahwa ini adalah saluran nanti untuk speed tank yang ada di bagian area race control ini. Sampai saat ini bisa kita lihat untuk kemajuan di area race control di bagian lantai bawah sudah dipasang untuk kaca ya, di sebelah kanan sana bisa kita lihat. Di sini juga pengerjaan masih terus berlanjut sampai sore ini. Bisa kita lihat para pekerja di sana masih terus melakukan progres untuk pemolesan di bagian lantai atas. Untuk di bagian lantai bawah sudah dipasang semuanya di bagian kaca maupun keramik. Tinggal lanjutan di bagian atasnya, dan kita juga lagi menunggu untuk progres pemasangan di bagian kerangka atapnya. Kita masih belum tahu seperti yang kita ketahui ya. Nanti kita akan sama-sama untuk memantau progres perkembangannya seperti apa di bagian atapnya. Rupanya apakah akan datar atau melengkung seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian podium di sini ya. Progres pengecoran akan dilanjutkan di bagian atasnya ini. Kita bisa lihat di sini para pekerja lagi mempersiapkan tempatnya, dimana kemarin sudah dilakukan pemadatan di sini dan akan dilakukan pengecoran supaya rata semuanya nanti di bagian pondasi dasar yang dirakit di sini dulu. Bisa kita lihat di sini besinya yang dirakit, setelah itu akan dilakukan pengecoran nanti di bagian atas pondasi dasar untuk podium supaya terkoneksi di bagian area pedok atau garasi yang di depan ini. Ya, jadi inilah dia pantauan kita pada sore hari. Terlihat para pekerja ramai sekali sampai sore ini ya. Ini sudah jam 17.30 kita ambil video yang masih agak matahari belum terbenam, tentunya tidak seperti kemarin. Dan kita lanjut untuk melihat area pedok, di mana di sini progres pengerjaannya bisa kita lihat untuk pengecoran di lapisan kedua di lantai dasar ini sudah dilakukan ya. Tinggal di bagian kolom yang belum itu masih terisi air bekas hujan tadi pagi tentunya. Nah, di sini sudah mantap sekali, sudah dilakukan pengecoran lapisan kedua sampai di depan ini bisa kita lihat bersama-sama, luar biasa. Jadi segera mungkin akan dilakukan untuk pengerjaan, yaitu penaruhan nanti untuk kerangka bangunan pedok Madular. Kita maju untuk melihat di bagian tiang lampu yang berada di sini sudah mantap sekali. Tadi siang kita lihat di sini masih dilakukan progres untuk pengerjaan lanjutan ya, itu pemolesan maupun pengecekan atau progres injeksi istilahnya. Nanti di bagian baut bawahnya itu memang harus dikontrol supaya tidak ada ruang di bagian bawahnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di depan ini juga ada satu alat rem ya. Kita belum tahu, mungkin nanti langsung akan dipasang ini untuk bagian sambungan dari tiang lampu ini menuju ke bagian sisi kanan. Kita tunggu saja untuk progres selanjutnya. Luar biasa untuk capaian sampai sore ini. Makin mantap saja untuk kemajuan di lintasan sirkuit Mandalika kita.
Lanjut lagi perjalanan kita untuk melihat situasi yang ada di sini. Di trek lurus di bagian sebelah kiri sudah dilakukan ya penimbunan untuk penempatan di bagian pit wall, nantinya akan ditaruh di bagian sisi sebelah kanan untuk area rumput atau area garis itu. Sebelum kita maju ke depan, kita lihat di sini untuk bagian tunnel pertama bisa kita lihat ini beton gebrek banyak sekali di bagian sebelah kiri atau beton pit wall yang akan ditaruh di bagian sisi kiri trek lintasan ya. Akan dipasang nanti, tapi sebelum dipasang akan dilakukan progres pengecoran atau pengaspalan nanti di bagian sisi penempatan tersebut. Ya, di tunnel ini mantap sekali. Di sini sudah selesai dikerjakan di bagian sayap sebelah kiri. Pengerjaan di area lampu yang ada di bagian dalam juga sudah dilakukan. Dan solusi untuk air yang merembes kemarin juga sudah diperbaiki. Kita lanjut lagi untuk melihat di bagian sayap sebelah kanan. Di sini juga sampai sore tadi kita juga sudah pantau. Jadi aktivitas untuk penaruhan besi kerangka di sini terus dilakukan untuk sambungan di bagian sayap sebelah kanan yang menuju ke jalur zona dalam ini sudah dilakukan perakitan. Tinggal menunggu untuk pengecoran saja ya. Nah, di bagian sebelah kiri ini besi-besi sudah dipasang, dirakit sesuai dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Dan kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di sini di trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita ketahui saat ini progres pengecekan di bagian trek lane atau trek utama lagi dilakukan. Kita dengar ya, untuk pengaspalan lapisan terakhir akan dilakukan di bagian trek lane sesegera. Tapi sebelum itu kita menunggu juga untuk tersambung di bagian run off yang berada di tikungan ke-13 maupun di bagian sisi sebelah tikungan pertama ini ya. Ini belum dilakukan progres lapisan kedua, akan dilakukan segera, kita tunggu saja. Ya, sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di depan sana, kita perhatikan untuk progres capaian yang sudah didapatkan di bagian tribun VIP yang berada di bawah bukit atau di tikungan pertama ini bisa kita lihat bersama-sama. Jadi untuk pengecoran di sini dilakukan siang malam ya, lembur juga. Nanti malam akan dilemburkan juga untuk progres pengecoran di bagian dasar maupun penaruhan di bagian tiangnya. Dan di sini bisa dilihat aktivitas sampai sore ini. Tiangnya sudah berdiri semua, tinggal di beberapa titik saja yang masih dikerjakan untuk progres pengecoran lanjutan nanti malam. Jadi ini artinya untuk bagian kerangka maupun bagian area tribun VIP ini akan segera terselesaikan dan segera dibangun. Kita tunggu saja. Modelnya masih kita belum tahu. Nanti kita akan sama-sama melihat untuk pantauan ke berikutnya. Iya, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat di sini di area rumput semakin menghijau ya, mantap sekali pada sore hari ini kita bisa melihat situasinya. Luar biasa. Begitu juga untuk pemasangan di bagian concrete barrier maupun pengerjaan di bagian dinding pembatas yang ada di sisi bukit yang ada di tikungan pertama. Kita akan coba lihat ya, apakah sudah terkoneksi semuanya atau belum. Ya, jadi ini dia situasinya. Ini adalah nanti akan ditanam bunga bougainville ya untuk sisi bagian sebelah kiri dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Tapi akan ditaruh tribun di sini ya, dari tikungan pertama sana menuju tikungan kedua di sini akan memanjang nanti tribun yang berada di bawah bukit ini untuk penonton. Ya, di sini untuk dinding pembatas maupun concrete barrier dan drainase yang berada di bagian sisi lintasan sudah terkoneksi semuanya. Jadi luar biasa sekali ya, kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, ini dia tikungan kedua menuju ketiga, dan di bagian long lap penalty di sini sudah dilakukan progres untuk pengaspalan lapisan kedua tersebut. Dan akan dilanjutkan untuk pengaspalan yaitu lapisan ketiga. Jadi untuk lapisan ketiga itu nanti ya, pengaspalannya akan terus berlangsung ya. Dalam arti akan terus dilanjutkan non-stop ya, 24 jam atau mungkin akan dilakukan setiap hari. Kita belum tahu modelnya, seperti yang dibilang sama para pekerja akan dilakukan. Kalau 24 jam kemungkinan tidak mampu para pekerja untuk melakukan progres tersebut. Tetapi non-stop artinya tidak boleh tersambung, artinya tidak boleh tersambung dalam 1 minggu atau 2 minggu depan, harus
terus dilanjutkan setiap hari. Apabila untuk hari ini mendapatkan hasil 3 kilo, besok 3 kilo, besok lagi 1 kilo, seperti itu ya. Tapi tidak di stop, atau mungkin non stop, kita belum tahu. Nanti kita akan sama-sama lihat. Seperti yang dibilang sama para pekerja Mr. Graham juga, memang untuk pengerjaan lapisan terakhir itu tidak boleh terputus terlalu lama, atau tidak seperti di lapisan kedua ya, harus terus menyambung seperti itu ya, atau mungkin langsung sekaligus 24 jam. Kita lihat saja nanti untuk situasi dan kondisi, apakah para pekerja siap semuanya, karena kita bukan robot istilahnya ya, kita harus punya waktu istirahat dan lain-lain. Seperti itu guys, kita akan lihat nanti. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan dan kita sudah berada di tunnel kedua. Kita coba untuk melihat di sini ya. Kemarin agak terkejut sedikit kita karena airnya masih banyak, dan saat ini ya luar biasa sekali. Pada sore hari ini bisa terlihat di sayap tunnel kedua ini airnya sudah mengering. Itu artinya sudah berfungsi secara normal untuk bagian saluran yang dibor di bagian sisi sebelah kanan ini. Kita coba zoom untuk melihat di aliran air berapa deras sih untuk mata air tersebut. Nah, di bagian sebelah kanan ya lumayan deras ya. Kalau kita lihat dari sini ya, memang airnya mengalir dengan deras untuk di bagian mata air yang keluar itu. Jadi solusinya satu-satunya yaitu dibor di bagian sisi sebelah kanan untuk membuat aliran air itu mengarah ke satu titik biar nanti aman, tidak tergenang ke bagian tengah tunnel seperti itu ya. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasinya di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini luar biasa. Di sini sudah mantap juga untuk area gravel maupun area rumput sudah rapi sekali. Jadi di sini sengaja tidak ditaruh area gravel karena akan di aspal ya di bagian sisi sebelah kanan menuju ke inner surface road seperti yang kita bilang kemarin, maupun di bagian sisi sebelah kiri yang akan terkoneksi ke bagian outer, nanti jalur exit atau jalur untuk evakuasi para rider yang berada di tengah apabila ada kecelakaan yang terjadi seperti itu. Iya, kita tarik sedikit di sini untuk menghindari dari silau sinar matahari yang mau tenggelam atau sunset ya. Ya, seperti yang kita lihat di sini juga. Untuk pengaspalan akan dilakukan juga di bagian run off, ini belum ya. Jadi bisa kita ketahui untuk pengaspalan di area run off yang belum dilakukan di tikungan pertama dan di tikungan ke-10 ini belum dilakukan. Mungkin segera. Begitu juga di depan sana untuk area tikungan ke-13 menuju ke-14. Tadi sebenarnya mau diaspal ya, tetapi karena menunggu mungkin ada sesuatu lain hal, dimeetingkan dulu. Mungkin akan dilakukan besok pagi, kita tunggu untuk progresnya karena sudah dipersiapkan semua. Untuk alat-alat berat pun seperti tenda maupun pneumatic roller maupun alat finisher yang akan melanjutkan progres pengaspalan tersebut. Jadi kita tunggu saja untuk situasi dan kondisinya. Mungkin besok akan dilakukan lanjutan untuk pengaspalan yang ada di bagian area run off yang ada di tikungan ke-13 menuju ke-14 itu. Ya, kita lanjut lagi dan saat ini kita sudah berada di tikungan ke-12. Bisa terlihat di sana alat tandem ya, alat pemadam sudah bersiap-siap, artinya akan segera melakukan progres pengaspalan lanjutan di bagian sisi lintasan yang sudah disiapkan. Sepertinya di tikungan ke-13 ya, karena kalau kita lihat udah dilakukan prime code sebenarnya tadi siang, tetapi kita belum tahu seperti yang kita bilang tadi. Ya, lanjut lagi. Jadi inilah situasinya di lintasan Sirkuit Mandalika. Kita upload full lintasan buat kalian semua. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa lintasan Sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan.
Saat ini progres pengerjaannya untuk lapisan kedua sudah dilakukan secara menyeluruh di bagian track lane. Tinggal lanjutan di bagian area run off saja. Ya, kita beralih untuk melihat di bagian sebelah kanan inner surface road. Di sini sudah siap untuk dilakukan progres lanjutan. Seperti yang kita lihat di sini, satu alat finisher siap dibawa ke trek lintasan untuk melakukan progres pengaspalan. Kita tunggu saja dan kita lihat besok di video siang kita. Jadi luar biasa sekali, kita sudah upload semuanya tadi untuk melihat situasi yang ada di kesempatan sore hari ini. Seperti yang kita lihat tadi untuk area rumput, ya di sini semuanya sudah tumbuh sangat mantap sekali. Jadi pengerjaan terus dikerjakan juga di bagian sisi kanan maupun sisi kiri yang ada tikungan ke-13 menuju ke-14 ini, supaya bisa terkoneksi semuanya dan segera tersambung untuk bagian run off yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Dan kita maju sedikit untuk melihat dari hasil pengaspalan di area outer surface road yang di sini ya, dilakukan pelebaran. Kita sudah live kan buat kalian semua tadi siang di sini. Hasilnya luar biasa sekali, mantap. Sedikit lagi akan terkoneksi di bagian pengerjaan untuk bagian pelebaran outer surface road yang berada di bagian sebelah kiri. Ya, buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi yang ada pada kesempatan sore ini. Kita akan upload besok untuk melihat situasi-situasi lainnya, ya, perubahan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika makin mantap saja. Akhir kata, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita dan saya ucapkan matur tampiasih ya. Salam anak Lombok. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk itu, saya ucapkan matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.